Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Sitin Swanda. Dan di video kali ini langsung aja ya, kita akan bahas syarat-syarat untuk daftar beasiswa Fulbright, Master, dan PhD. Aku akan bagi video ini jadi 3 bagian. Yang pertama adalah syarat spesifik atau specific requirement. Bagian kedua adalah general requirements. Bagian yang terakhir itu adalah dokumen-dokumen apa sih yang harus teman-teman submit ke portal online-nya Fulbright Indonesia, Aminef. Yuk langsung kita mulai aja. Apa sih syarat-syarat untuk bisa daftar ke beasiswa Fulbright? Bagian pertama dari syarat-syarat untuk daftar beasiswa Fulbright yaitu specific requirements. Nah, beasiswa ini punya beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi. Untuk beasiswa master, teman-teman pastinya harus memiliki gelar S1 dong ya. Kalau untuk beasiswa PhD, teman-teman rupanya wajib punya gelar S2 atau gelar master's degree. Yang kedua ada syarat IPK minimal. IPK minimal 3 dari 4 ya. Relatif standar lah ya. Untung syaratnya nggak minimal 3,5 gitu. Rasanya syarat IPK 3 mah masih manusiawi ya. Syarat yang ketiga adalah kemampuan bahasa Inggris. Ada skor minimal TOEFL, IELTS yang harus dipenuhi. Untuk TOEFL ITP minimal 575. Untuk IELTS minimal 7. Untuk TOEFL IBT or IBT ya bahasa Inggrisnya mah minimal 90. Rupanya Duolingo juga diterima guys. Ya ampun, aku sebagai Duolingo user cukup bangga. Untuk syarat minimal Duolingo itu 135. Itu syarat spesifik untuk beasiswa master dan PhD. Khusus untuk beasiswa PhD ada satu syarat lagi. Kamu ini harus punya intention untuk kembali ke Indonesia dan kerja di bidang akademik. Tapi itu maksudnya nggak usah jadi dosen sih menurut aku. Akademik itu kan ada researcher juga ya. Itu adalah bagian pertama yaitu specific requirements dari daftar ke beasiswa Fulbright. Yuk kita masuk ke bagian kedua yaitu general requirements atau persyaratan umum. Beasiswa Fulbright itu mereka biasanya mencari kandidat yang pastinya pertama WNI dong, warga negara Indonesia. Kedua punya leadership. Ya enggak, itu mah udah pasti. Menurut aku syarat sih di semua mayoritas beasiswa ya, kita tuh harus punya leadership yang bisa kita tunjukkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Biasanya sih pengalaman organisasi atau kepanitiaan. Kayak jadi leader ini, leader itu gitu loh. Yang ketiga itu menunjukkan komitmen di bidang studi yang teman-teman pilih. Jadi nggak bisa nih misalnya teman-teman jurusannya jurnalistik, punya pengalaman di bidang jurnalistik, tiba-tiba pengen ngambil beasiswa S2 psikologi dengan nggak ada background gitu sebelumnya. Kayaknya agak sulit ya. Lalu yang keempat, bahasa Inggris dan akademik. Maksudnya teman-teman harus punya rekam jejak bahasa Inggris dan akademik yang oke gitu loh. Lalu teman-teman khusus untuk yang PhD ini memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan studi dan melakukan penelitian. Jujur ini aku relate banget sih karena khususnya untuk PhD ya. PhD itu bener-bener challenging sih guys menurut aku. Memang perseverance kita, ketangguhan kita itu tuh diuji banget di kuliah PhD gitu. Aku ngerasanya mah gini ya gitu. Ketika aku kuliah master tuh aku masih bisa bernafas lah ya. Pas kuliah PhD tuh bener-bener kayak ya Allah, mengapa beban kehidupannya cukup berat ya. Tapi alhamdulillah rewardnya juga aku merasa lebih sih, banyak juga pembelajaran yang aku dapetin. Anyway, balik lagi ya. Nah ini syarat yang menarik selanjutnya yaitu memiliki kemauan untuk balik lagi ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia. Which is again ya masuk akal juga sih karena memang beasiswa Fulbright itu kan biayanya dari State Department untuk bisa mensejahterakan negara-negara rekanannya Amerika gitu loh. Jadi kalau nggak balik lagi tuh agak-agak beda ya dari tujuannya, memang seperti itu. Nah terus ada lagi nih syaratnya. Menurut aku, feeling aku nih kayaknya syaratnya baru deh. Tapi I can be wrong, please correct me if I'm wrong. Syarat terakhir dari general requirements adalah bersedia setidaknya untuk berkarya, berkarir, bekerja minimal 5 tahun setelah masa studi. Gak bisa tuh setelah kita studi lalu kita pensiun aja ya mau jadi ibu-ibu jet set, kayaknya sulit. Nah itu sih guys bagian kedua dari persyaratan untuk daftar beasiswa Fulbright. Yuk sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu dokumen-dokumen apa aja sih yang teman-teman harus kumpulkan ke portal online Fulbright Indonesia. Yang pertama pastinya itu formulir aplikasi ya, termasuk di dalamnya study objective dan personal statement. Ini sih formulir ini lumayan panjang sih dan teman-teman harus isi. Cuman ya wayahna aja kalau bahasa Sundanya mah kita isi aja satu-satu. Maksudnya nggak serempong itu, cuman memang formulirnya pastikan teman-teman meluangkan waktu dan fokus untuk ngerjain si formulir ini. Yang kedua adalah dokumen English
proficiency ya. Bisa TOEFL, bisa IELTS, ternyata bisa Duolingo juga. Yeah, bangga! Teman-teman juga harus submit 3 surat rekomendasi. 3 surat rekomendasi ini bisa dari dosen, bisa dari atasan, teman-teman, yang pastinya benar-benar mengenal teman-teman dan ya idealnya pernah kerja bareng ya. Selanjutnya dokumennya adalah salinan transkrip dan ijazah. Untuk transkrip dan ijazah ini teman-teman submitnya harus 2 ya, dalam bahasa asli, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lalu pastinya bukti identitas kayak KTP, paspor. Yang terakhir harus teman-teman submit adalah curriculum vitae atau CV atau riwayat hidup. Pastikan teman-teman buat CV teman-teman tuh semenarik mungkin yang menjual kehebatan teman-teman gitu. Itu sih guys persyaratan-persyaratan untuk daftar ke beasiswa Fulbright. Nah, berita bagusnya adalah untuk tahun ini Fulbright extend, mereka perpanjang deadline-nya sampai ke bulan Maret, which is berarti teman-teman punya sekitar kira-kira 1,5 bulan lagi. I think that's really good guys. Makanya langsung aja lah daftar kalau kata aku mah. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau sharing, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga membantu dan good luck. Jangan lupa like dan subscribe.